Pada video kali ini kita akan membuat 4 tahapan dalam menggunakan ArcGIS, yaitu yang pertama tahap membangun geodatabase, yang kedua membuat georeferensi, yang ketiga kita akan melakukan digitasi peta, dan yang keempat kita akan membuat layout peta. Tahap yang pertama yaitu kita akan membuat geodatabase. Pertama-tama kita buka ArcCatalog, lalu kita pilih tempat mana yang akan kita jadikan sebagai penyimpanan data. Dengan cara klik kanan, kemudian new, kemudian folder. Kemudian di sini kita ketikkan seek data. Setelah folder seek data kita buat, maka langkah selanjutnya kita akan membuat personal geodatabase dengan cara klik data pada folder seek data, new, kemudian personal geodatabase. Di personal geodatabase akan kita buat setelah personal geodatabase kita buat, selanjutnya yaitu kita akan membuat fitur datasheet, IG dasar, dan IG tematik dengan cara klik kanan pada personal geodatabase, new, fitur datasheet. Kemudian muncul tampilan seperti ini. Kita akan ketikkan IG dasar, kemudian next. Kemudian kita pilih WGS 1984 UTM Zone 49S. Next. Selanjutnya kita klik double pada vertical coordinate system. Kemudian kita klik hold. Kemudian WGS 1984. Next. And finish. Untuk membuat IG tematik caranya sama seperti membuat IG dasar, klik kanan, new, fitur datasheet, IG tematik. Next, pilih WGS 984. Next, vertical coordinate system. Kemudian pilih WGS 984. Next, finish. Setelah membuat fitur datasheet, langkah selanjutnya yaitu kita perlu melakukan pengaturan penyimpanan lingkungan data dengan cara pilih menu geoprocessing, kemudian klik environment, kita pilih workspace, kemudian kita pilih seek data, add, kemudian kita pilih output koordinat as below, kemudian pilih zone WGS 984 UTM zone 49S, klik OK. Setelah itu pada IG dasar dan IG tematik akan kita buat fitur kelas dengan cara klik kanan pada IG dasar, kemudian new, kemudian fitur kelas. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita akan mengetikkan di sini peta batas ADM.
Di aliasnya kita buat kota administrasi. Tipenya kita pilih polygon pictures, kemudian next. Di bagian file name kita ketikkan nama kecamatan dan data tipenya teks, kemudian finish. Selanjutnya kita akan buat fitur kelas lagi dengan cara yang sama. Di dalam IG dasar kita akan membuat 4 fitur kelas. Aliasnya kita buat kecamatan, tipe datanya point pictures, kemudian next. Di bagian file name kita buat kecamatan, selanjutnya tipe data tipenya kita buat teks, finish. Kita buat lagi fitur kelas. Sini tipe data kita buat find features, next. Di sini di file name kita buat kelas jalan panjang jalan. Tipe datanya teks. Jalan. Tipe datanya teks juga. Finish. Kita buat lagi fitur kelasnya. Kita jaring semua. Tipe datanya line features, next. Kemudian di file name kita buat nama sungai, data tipenya teks, finish. Pembuatan fitur kelas di bagian IG dasar sudah selesai. Kita akan lanjutkan ke bagian IG tematik dengan cara yang sama. Klik kanan, new, fitur kelas. Sini peta hujan. Alias. Kemudian kita pilih polygon features, next. Di bagian file name kita buat kelas hujan, data tipenya teks, intensitas hujan, tipe datanya teks, klasifikasi hujan, tipe datanya teks, kemudian skor hujan, tipe datanya short integer, finish. Selanjutnya kita akan membuat fitur datasheet lagi, fitur kelas lagi. Nama tetap miring lereng. Tetap miring lereng.
aliasnya kita buat peta kemiringan lereng, polygon features. Next, di felt name kita buat kemiringan lereng dan lereng, klasifikasi lereng, dan core lereng. Data tipe text, sort integer. Finish. Kita buat lagi filter kelasnya, peta tanah. Kemudian tipenya polygon features. Next, kemudian di felt name kita buat peta tanah, data tipe teks, tipe tanah, jenis tanah, tipe data teks, keterangan tanah, tipe data teks, kemudian for tanah, tipe data sort integer. Finish. Setelah filter class dibuat, maka tahap selanjutnya yaitu kita akan melakukan pengisian atribut dengan cara klik kanan pada personal geodatabase, padang Pariangan, kemudian kita pilih properti, kita pilih tab domain. Selanjutnya akan kita isi dengan kemiringan lereng, kemudian klasifikasi lereng, kemudian intensitas hujan, klasifikasi hujan. Selanjutnya jenis tanah, keterangan tanah, arahan, nama kecamatan. Setelah kita buat domain name, maka selanjutnya kita akan mengisi kode dan description yang ada pada kode values dengan cara klik klasifikasi lereng, file tipe kita rubah menjadi teks, lalu kita masukkan kodenya 1, satu persen sampai 8%. Kode kedua 8,01% sampai kode yang kedua 8,01%.
sampai 15%. Yang ketiga, 15,01% sampai 25%. Yang keempat, 25,01% sampai 40%. Yang kelima, 40,01% atau lebih. Selanjutnya itu klasifikasi lereng, tipe data teks. Kemudian kita masukkan kodenya. Satu, tiga, agak curam. Yang keempat, curam. Yang kelima, sangat curam. Selanjutnya yaitu intensitas hujan. Untuk teks 1, lebih kecil dari 1750 mili per hari. Yang kedua, 2000 mili per hari. Yang ketiga, 2250 mili per hari. Yang keempat, lebih dari 2250 mili per hari. Selanjutnya itu klasifikasi hujan, tipe teks. Kemudian masukkan kodenya. 1, sangat rendah. 2, rendah. 3, sedang. 4, tinggi. Kemudian jenis tanah. 1, regosol. 2, kambisol. 3, aluvial. Keempat, gleisol. Yang kelima, platosol. 6, brumosol. 7, mediteren. Baru keterangan tanah. Tipenya teks. 1, sangat peka. 2, agak
ketiga tidak peka, keempat tidak peka, yang kelima kurang peka, peka, tujuh agak peka. Selanjutnya yaitu arahan teks kode 1 kawasan lindung kawasan penyangga 3 kawasan budidaya tanaman tahunan. Keempat kawasan budidaya tanaman semusim dan permukiman. Selanjutnya yaitu nama kecamatan. 1 Kecamatan Pariaman Utara. Kedua, Kecamatan Pariaman Timur. Ketiga, Kecamatan Pariaman Tengah. Yang keempat, Kecamatan Pariaman Selatan. Kemudian apply. Oke. Selanjutnya yaitu kita akan menghubungkan domain dengan fitur kelas yang diberi domain hanya peta baris ADM dan peta ibu kota kecamatan dengan cara klik peta batas administrasi, pilih properti, kemudian klik field name, kemudian kita cocokkan domain yang sesuai dengan field name, kemudian nama kecamatan. Oke. Properti kecamatan, nama kecamatan. Oke. Selanjutnya yang di bagian peta hujan, dapat dilakukan dengan cara yang sama. Kelas hujan, klasifikasi hujan, apply. Oke. Kemiringan lereng, properti, kemiringan lereng, klasifikasi lereng, lalu apply. Oke.
selanjutnya itu peta tanah, properties, peta tanah, jenis tanah, apply, oke. Dan selesailah tahap geodatabase yang kita buat. Setelah geodatabase selesai dibuat, maka tahap selanjutnya yaitu membuat georeferencing pada peta dengan cara menambahkan peta terlebih dahulu. Klik add data, kemudian pilih peta yang ingin kita georeferencing, kemudian klik add, lalu oke. Kemudian setelah muncul peta kita, maka kita akan memasukkan sistem koordinat dengan cara klik kanan pada peta administrasi, selanjutnya properti, klik kanan, properti, koordinat sistem, pilih WGS 1984 UTM zone 49. Apply, oke. Setelah itu kita akan menempatkan titik kontrol. Lebih tepatnya yaitu kita akan menempatkan 4 titik kontrol dengan cara zoom in pada titik pertama yang ingin kita jadikan titik kontrol. Setelah itu lalu kita klik add control point. Setelah tandanya berubah, kita paskan saja di tengah, kemudian di kiri, klik kanan, kemudian pilih input X dan Y. Kita masukkan koordinatnya 9. Klik OK. Jika peta hilang, tinggal kita klik full extend. Ketika sudah muncul tanda seperti ini, itu tandanya satu titik kontrol sudah berhasil kita buat. Selanjutnya kita akan membuat titik kontrol yang kedua, yaitu di bagian sini. Lalu klik ini, input data extend. Selanjutnya kita akan membuat titik kontrol yang ketiga. Zoom in. Input data X dan Y. Selanjutnya kita akan membuat titik kontrol yang terakhir atau yang keempat, bagian sini.
klik kiri, klik kanan, input X dan Y. Sembilan, tiga, empat, 9, oke. Setelah 4 titik kontrol berhasil kita buat, selanjutnya kita akan mengupdate georeferencing supaya penempatan titik kontrol kita tersimpan. Dengan cara klik pada georeferencing, kemudian pilih update georeferencing. Tahap georeferencing pun selesai. Setelah tahap georeferencing telah kita buat, maka tahap selanjutnya yaitu kita akan melakukan digitasi peta. Dengan cara klik tombol add data, kemudian tambahkan peta batas administrasi, peta ibu kota kecamatan, peta jalan, dan peta jaringan sungai yang sudah kita buat di geodatabase sebelumnya. Lalu klik add. Setelah muncul di table of contents layer baru, selanjutnya kita akan melakukan digitasi dengan cara klik editor, kemudian pilih start editing. Kemudian muncul create features di sini. Pertama-tama kita akan melakukan digitasi pada peta administrasi. Klik juga peta administrasi di bagian tabel create feature, lalu pilih polygon. Jika tanda sudah berubah, kita bisa langsung melakukan digitasi pada peta. Kita zoom in terlebih dahulu. Lalu kita akan segera mulai melakukan digitasi. Maaf terjadi kesalahan, kita akan ulangi. Kita akan ulangi digitasinya.
Setelah sampai titik awal, kembali ke titik awal, maka kita klik kanan, kemudian finish swipe. Kemudian muncul tampilan seperti ini. Tahap selanjutnya yaitu kita akan mendigitasi bagian per kecamatannya. Karena terdapat warna di dalam ini, kita tidak dapat melihat bagaimana peta aslinya, maka kita akan merubah warna yang terdapat di dalam peta ini dengan cara klik pada warna peta ini, kemudian kita pilih hollow, lalu klik OK. Nah, selanjutnya kita akan mendigitasi pembagian kecamatan yang ada dalam peta ini dengan cara klik Cut Polygon Tools, kemudian langsung kita digitasi. Finish swipe. Kita lanjutkan. Finish skip. Digitasi batas administrasi sudah selesai kita buat. Langkah selanjutnya yaitu kita akan mengisi atribut yang terdapat di dalam peta ini dengan cara klik kanan pada peta administrasi, kemudian pilih Open Attribute Table, kemudian kita cocokkan ke peta yang ada di sini. Ini kita pilih, kita perlu besar terlebih dahulu. Pariaman Utara. Kemudian kita atribut lagi, ini Pariaman Tengah. Kemudian kita klik lagi, ini Pariaman Timur. Ini Pariaman Selatan. Setelah kita memasukkan atribut tadi, maka langkah selanjutnya kita akan mendigitasi jaringan sungai. Lalu kita pilih line, kita zoom.
Nah, selanjutnya kita akan melakukan digitasi jaringan jalan. Caranya sama seperti mendigitasi jaringan sungai. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan digitasi jalan lagi karena jalannya banyak. Untuk melakukan digitasi ini kita harus melakukannya secara rapi supaya hasil peta kita atau di layout kita nanti jadi lebih bagus. Oke. Lalu jaringan sungai kita rubah jadi warna biru. 1. Klik OK. Selanjutnya yaitu kita akan mendigitasi nama kecamatan. Nama kecamatan
Lalu kita pilih point. Kita besarkan terlebih dahulu. Point. Kita klik, kita klik lagi. Setelah selesai melakukan digitasi, maka kita klik editor, lalu klik stop editing. Klik editor, klik save editing, lalu kita stop editing. Tahap digitasi pun selesai, maka kita bisa masuk ke tahap selanjutnya, yaitu pembuatan layout. Tapi sebelumnya di sini kita akan menghilangkan peta asli. Dan inilah hasil digitasi kita. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan layout peta dengan cara tahap awal dengan cara pilih file. Selanjutnya itu pack and print setup. Lalu kita pilih size-nya A4. Kemudian landscape. Lalu klik OK. Tahap selanjutnya yaitu kita klik layout view. Kemudian muncul tampilan seperti ini. Dan kita sesuaikan saja posisinya. Dan untuk membesarkan petanya kita bisa klik zoom in. Itu bisa kita sesuaikan lagi. Setelah kita menyesuaikan peta kita, tahap selanjutnya yaitu kita akan mengatur koordinat peta dengan cara klik kanan pada peta, properties, kita pilih WGS 1984 UTM zone 49S, kemudian klik OK. Setelah itu kita akan melakukan menambah warna pada peta yang telah kita buat dengan cara klik kanan pada peta administrasi, lalu properti, lalu simbologi, klik kategoris, add value, centangnya kita hapus, lalu apply, OK. Dan untuk menambahkan nama-nama pembagian kecamatannya dapat kita lakukan dengan cara yang sama. Klik kanan, properti, kemudian klik labels,
di sini. Klik kanan, Properties, klik Labels, kemudian centang tanda Label Filter in this layer, kemudian atur size huruf, kemudian apply, oke. Dan sudah muncul kebesaran. Kalau kebesaran bisa kita kecilkan kembali. Oke. Kemudian tahap selanjutnya yaitu kita akan melakukan membuat grid peta. Misalnya klik kanan, Property, kemudian pilih grid, New Grid, kemudian klik Measure Grid, next, finish. Klik Apply. Posisinya pun masih bisa kita sesuaikan. Setelah pembuatan grid, maka kita akan membuat keterangan peta atau layout petanya yang penjelasan peta di bagian sini. Dengan cara klik rectangle, kemudian kita membuat kotak baru. Untuk merubah warnanya klik kanan, Property. Oke. Selanjutnya kita akan membuat judul peta dengan cara klik Insert, Text, kemudian kita ketikkan peta administrasi Kota Padang Pariaman. Tapi kita pindahkan, bisa kita atur bagaimana susunannya. Kita rubah jenis hurufnya. Oke. Kalau kurang besar bisa kita rubah kembali. Oke. Selanjutnya kita akan membuat batas line antara judul dengan keterangan lainnya. Tahap selanjutnya kita akan membuat arah mata angin dengan cara klik Insert, kemudian Not a Row, kemudian kita pilih saja yang sesuai. Klik oke. Lalu kita pindahkan. Tahap selanjutnya kita akan membuat scale bar dengan cara klik Insert, kemudian scale bar, klik OK. Jika terlalu besar bisa dikecilkan.
Selanjutnya itu kita akan membuat skala peta. Kita membuatnya dengan manual saja. Satu banding skala 1:8. Kalau kurang luas bisa kita perbesar. Langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat legenda. Namun sebelum itu kita harus membuat garis pembatas terlebih dahulu. Cara membuat legenda peta, klik insert, lalu legenda, next, next, sini kita buat next, next, next. Setelah legenda, maka selanjutnya kita akan menulis siapa pembuat peta atau yang membuat peta ini. Sebelumnya kita kasih pembatas. Lalu kita insert text. Lagi, kemudian oke. Dan layout peta pun selesai. Sekian video dari saya. Terima kasih.